Assalamualaikum. Adris, Ye, apa yang kita bagaimana ini? bagaimana dari Kasih. Bapak, dari Ibu, apa yang kita mau bahas di room ini? Apakah Ibu punya kasus yang bisa kita telah, yang bisa kita kaji dengan apa tadi 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah yang kita mau yang kita mau paparkan oleh ya? Adakah kita punya cerita yang bisa kita terima? Artinya itu cerita. Ayo bagi cerita. Banyak saya, Pak. Ambil satu judul atau tema, Mungkin baru kita sepakati. mungkin kalau di tingkat SD, tabek saya dulu ya, Pak. Ya. Ada siswaku ini waktu mulai dari, maksudnya masih kelas 3, naik ini sekarang kelas 4, tapi sifatnya itu masih berulang-ulang terus, dia tidak bisa ubah itu sifatnya, malas ke sekolah, maksudnya dalam satu minggu itu kadang 2 kali dia hadir, dalam 1 minggu, Pak. Kemudian juga seenaknya juga, maksudnya kita suruh dia pakai sepatu, tapi malas sekali nanti kalau misalnya kita suruh dia pakai. Tapi kalau besok lagi tuh dia tidak pakai lagi. Oh ya. Enggak tahu bilang apa yang kita katakan sama dia supaya dia bisa mau mendengar. Ada. Mungkin itu bisa dijadikan. Tuh, ada kita punya cerita, Bu. Ada alur ceritanya dalam bentuk karangan. Yes. Ada alur ceritanya dalam bentuk karangan. Iya, bisa. Ya. Kalau kemarin apa kita kerja tuh yang kejadian di sekolah? Mungkin tentang itu barangkali di Paulat tuh Pak. Oh. Belum kita sampai dulu di situ, Pak, belum aku buka. Oh iya. Kemarin 3 hari Kak pembahasan jadi. Oh iya maklum nih. Atau kita kami bahasin dulu. Oh ya, oke. Kalau saya cerita aku tuh sama aja tadi kasusku. Iya. Kenapa bisa masuk anunya? Ya timur, nah tutup dulu anunya. Itu. Keluar macam kapan dulu dari member deh. Iya. Keluar dulu dari member karena terganggu suara atas sama kelompok sebelah. Iya. Iya. Keluar dulu deh. Iya. Masih ada orang di member. Oke, saya sudah. Salah keluar ya Pak Idris. Kenapa keluar Pak Idris dari ini? Salah pas saya. Oh Pak Idris, salah keluar Ki. Tunggu ku teleponnya Pak Idris. Salah keluar nih. Tanya salah masuk, salah keluar. Padahal ada nunggu kasih salah keluar Ki. Kenapa Ki dia baru 3 keluar? Salah Ki, kenapa Ki dia baru 3 keluar di mainboard Ki dulu. Masuki kembali di board 3, oke. Itu nggak mikir penggawa aku roh. Ya naruh kasih melima ih. Ada Miga? Melumpi. Baru gerak mau masuk ulang.
Buang gabung Halo. Ibu. Ya, Ya, ya. halo. Ah, Oke. Kasusku ga? ya. Coba saya baca Antena, dulu kasus. Saya antena bacakan Pro. dulu kasusku. Artinya sudah ada semacam tulisannya atau karangannya sudah ada. Saya coba bacakan nah. Oh iya. Jadi hampir sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi ada salah seorang anak wali saya yang tidak yang jarang masuk ke sekolah. Ya. Jarang masuk sekolah. Satu semester itu tidak pernah sampai 10 kali dia datang ke sekolah. Nah, jadi tidak pokoknya tidak lebih paling 5 kali, 7 kali lah. Nah, itu yang tahun lalu ceritanya. Ini pengalaman Ji. Nah, ternyata si anak ini kehadirannya kan jarang. Jadi tugas pun tidak pernah masuk di semua mata pelajaran. Kemudian saya, halo? Iya didengar Bu. Kemudian saya memanggil anak wali saya yang lain yang kebetulan bertetangga dengan si anak ini untuk menemani saya berkunjung ke rumahnya. Jadi saya belum melapor ke BK ini, saya masih berinisiatif sendiri. Saya berkunjung ke rumahnya. Ternyata si anak ini jarang ke sekolah karena dia membantu bapaknya menjaga kandang ayamnya orang. Bekerja di kandang ayamnya orang. Mak Jampa Manuk. Ya, Mak Jampa Manuk. Dia bantu orang tuanya begitu. Jadi dia jarang ke sekolah. Itu berdasarkan informasi di orang tuanya. Jadi saya tanya, bagaimana ini anak tak? Masih mau sekolah tidak? Katanya masih mau. Nah terus, jadi bagaimana solusinya Pak? Diapakan anak tak? Kalau jarang ke sekolah seperti itu, bagaimana saya memperjuangkan anak tadi guru-guru lain? Kalau seperti itu jarang masuk, kemudian tugas-tugasnya tidak ada yang selesai biar satu. Nah, di sini seperti itu kasusnya. Di sini paradigma yang menjadi paradigma adalah rasa keadilan mungkin dengan rasa kasihan. Lanjut ke situ Makiga atau kasus saja? Kasus saja atau langsung lanjut? Tidak, bisa kirimkan narasinya. Bisa. Mau dikirimkan? Enggak. Kita begini dulu, itu cerita versi saya. Tadi cerita versi Bu Warnida. Sekarang cerita versi Bu Marta. Mungkin ada juga kasusnya. Nanti kita pilih satu yang mana mau diambil. Nanti itu yang kita bikin narasinya. Tuh. Oh ya. Oke. Tapi Pak, Bapak Ibu, terkait dengan diskusi kita kali ini, apakah kita, saya bertanya dulu, apakah kita mengambil satu kasus di peristiwa kita misalnya, ataukah kita ambil dari kasus-kasus yang ada di LMS, contoh-contoh begitu? Apakah yang manakah kasus-kasus yang bisa kita ambil? Apakah kasus kita kelompok atau kasus yang ada di LMS? Seperti itu Pak Idris? Tidak begini tadi, Bapak hanya ambil kasus yang nyata. Itu kasus kemungkinan bisa terjadi di sekolah saya, kemungkinan di sekolahnya Ibu Marsuni dengan Ibu Warnida, begitu Bu. Oh, ya. Saya kira bilang seperti kasus-kasus yang seperti dulu waktu ruang kolaborasi, kita sudah ambil di kasus di LMS, baru kita apakah ada termasuk prinsip-prinsip. Oh iya. Bilang keputusan di sini apa? Ya. Jadi kita ini diskusi tentang kasus yang ada di kita. Apakah dari Bu Arnida, atau Pak Idris atau saya, itu Pak. Iya. Kalau kita Bu apa kemarin kita bahas, ada tugasan kasus di sekolah. Kita bahas konsep itu, kita punya kasus di sekolah tentang terkait dengan guru dengan orang tua murid. Pada saat ada pelaksanaan perpisahan atau penamatan, kita sudah rapat.
namun pun ada orang tua murid yang melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Nah, itu yang saya ambil waktu kasusnya di ini. Seperti itu Pak Idris. Bagaimana Bu ini? Apa? Yang mana Kasusnya? diambil? Tadi kasusnya Bu Marta antara orang tua dengan guru. Mic-nya mau Marta, mic. Kalau Atau- saya sama Ibu Uni mungkin sama kasusnya, maksudnya kehadirannya siswa yang berkurang. Ya. Anu tadi itu yang Belum juga disampaikan kasusnya Pak Idris. Seperti apa ya. kasusnya? Ya. Apa kasusnya Pak Idris? Kalau saya kemarin waktu di tugas itu, saya naikkan itu tentang antara PMR dengan pramuka berselisih paham untuk melaksanakan kegiatan persami. Iya. Artinya bersamaan kegiatannya, tapi jadwal kegiatannya, acaranya tidak sama. Satu sekolah, begitu. Jadi kami kemarin di sana solusinya, karena kalau mundur satu, nanti anak-anak kecewa atau ada kesalahpahaman. Jadi semua jalan, tinggal lokasinya kita bagi. Waktu saya itu, misalnya pramuka, dia kegiatan berkemahnya di depan ruang guru. Kalau saya di depan ruang kelas, artinya sama-sama jalan dan tidak saling mengganggu. Begitu saya kemarin, saya kasih masuk. Ya. Itu Mika apa Pak? Kalau yang tugas tadi eksplorasi gitu kemarin. Iya, seperti konsep modul 3114 yang tidak bisa terkirim. Terkirim aja itu bisa terbuka? Tidak terbuka. Bilang Bapak bahasa sip. Iya, Iya, kan saya situ juga ada 9 nilai di situ tuh. Ya. Iya. Belum bisa, aku kerja saya itu karena tidak mau terbuka tempat kirim tugasnya. Oh. Apa Tapi itu? kita sudah kerja barangkali. Itu Tidak, maksudnya bagaimana mau dikerja kok tidak tempat mengirim tugasnya? Itu kan tidak tempat mengirim tugasnya. Cocok, ini artinya dikerjain saja dulu, disimpan di catatan. Iya. Kalau Ini diminta Bapak. Ini aja tadi saya kasus foto. Wanu itu sebenarnya nyata aja ini kalau yang sekarang itu kasus semester lalu. Kalau yang sekarang ini ada anak wali sekarang namanya Nataliu, betul-betul ini maksudnya ini semester sudah baru satu kali masuk selama semester ini, baru datang, ternyata dari kelas 8 bedek begitu, kita oleh kelasnya tuh di kelas 8 bedek begitu, katanya mau berhenti sekolah. Jadi kuanui kebetulan kakaknya belum di sini, ketemu kakaknya, kutanya kenapa enggak ke sekolah? Mataliu bilang Bu, jadi karena di mobil truk ya sepupunya mi beda, maksudnya kalau ibu jadi nyaman ini ceritanya tidak mau sekolah, baru alasannya orang tuanya tuh dari kak juga rumahnya bilang orang tuanya agak Bu Melo, maksudnya aku apakan ibu kalau dia sendiri tidak mau sekolah nih, saya dia mau dia sendiri tidak mau, susah tuh bilang kak sudahkah kita kasih Pak semacam motivasi ke anak biar mau sekolah. Iya, maksudnya bantu gitu, kasihan sudah kelas 9, saya kan di kelas 9 kak. Kasihan sudah kelas 9 masa berhenti sekolah, boleh dikata 8 bulan menijak sekolah, bukan bilang 1 tahun, 8 bulan menijak sekolah. Jadi ketemu kak itu bilangi besok ibuku suruh ke sekolah, sudah mulai ketemu, kutanya itu anakku kasih jalan, kasih kalau berhenti bilang kak, nah ini kan kita full day, Sabtu Minggu kita tidak sekolah Ji. Jadi kalau Sabtu Minggu pergi mau ke pergi mau ke makarne, enggak apa-apa Ji. Baru bilang Bu, enggak begitu apa jadwalnya. Tidak bilang Sabtu Minggu Ji saja. Jadi bilang kak lagi tuh, kasih lagi solusi, bilang kak, bagaimana nak begini pele. Ku kasih dia izin misalnya sekali seminggu enggak hadir. Kasih kelonggaran,
tapi dengan catatan tugas tak mesti kita kerja. Berapa Nah bilang? Itu ibu yang bikin malas nak ke sekolah kalau sudah bukan tidak hadir bertumpuk catatanku sama latihanku. Susah itu Bu. Apa kami kalau begitu? Adakah titik airnya? Artinya itu anak mengalami kesadaran atau bagaimana? Itu juga ku kasih jalan nih Pak. Bilang Kak, sekolah makin nak sayang tinggal 8 bulan. Misalnya ku kasih izin tapi kabari Kak bilang Bu, dah ke sekolah Kak besok nah banyak muatannya mobil. Ku kasih izin. Tapi ke sekolah Ki, kerja tugas tak, catatan tak apa dia bilang. Itu yang bikin malas Kak ke sekolah Bu karena banyak sekali catatanku sama latihanku kalau udah ke sekolah Mak. Tidak ada penyelesaiannya, tidak ada penyelesaian. Belum pi. Saya masih belum saya menyerami sendiri nih toh. Jadi terpaksa ini saya minta bantuan sama saya minta bantuan sama BK lagi. Bagaimana nih solusinya ini karena saya sudah ambil langkah ceritanya, saya sudah ke rumahnya bicara sama orang tuanya. Orang tuanya cuma bilang, bagaimana saya mau sekolahkan anak? Kalau dia sendiri yang sudah tidak mau. Bu, ini bagaimana kalau kita datangi itu bosnya? Bos namanya Bunda, sepupu satu kali yang gitu na tempatin biar didatangi Bu bosnya. Kalau maksudnya anaknya memang yang tidak mau apalagi kalau dikasih uang sama bosnya atau satu kali pergi langsung dikasih uang hariannya. Pasti macam ini Bu. Karena banyak kejadian seperti itu bukan saja di Anuta. Keponakanku misalnya sendiri Bu. Kelas 2 SMA. Berarti sekolah sekarang karena maksudnya kan libur kemarin waktunya bulan puasa. Pas libur di situ dia pergi kerja. Maksudnya kerja pelapon. Kan satu hari kerja pelapon dapat uang 100.000 gajinya. Jadi agak seneng loh kayak tas 1 minggu baru dikasih gaji. Jadi kan 700.000 udah dapat. Pas kami orang disuruh ke sekolahnya dia bilang, "Ayo mending nasem pergi mak kerja saja. Kalau pergi mak nasem kerja. Angkana duit lo mana seni? Aku merupakan Bu." Jadi saya tanya lagi bilang Kak bagaimana kalau misalnya tidak mau ke sekolah di sekolah ini SMA ini Bu. Tidak mau ke sekolah saya kasih pindah saja ke sini kalau mau Ki. Langsung dia bilang, "Ya Pak, kasih pindah maka saja." Pergi Kak minta surat siap menerima di sana Bu di Rapang SMA Muhammadiyah. Pas sudah saya terima itu suratnya surat siap menerimanya, saya mau pergi minta surat pindah di sekolah lamanya. Langsung dia bilang, "Ayo biar pergi," katanya minta Kak surat pindah. Percuma saja, tidak usah Kak masuk sekolah. Nah Kak gaji elomu nak. Jadi sampai sekarang baru ini Bu. Oh, kok saya sayangkan saya karena kelas 9 bukan Ji mau anak nakal, bukan Ji. Bukan Ji bilang nakal. Bukan juga anak nakal, iya. Itu yang disayangkan. Maka kelas 2 nona SMA wala anak-anak ini bukan anureku Ji Bu toh. Maksudnya anak-anak di kakakku. Maka kelas 2 makona yang penting lulus ku ini SMA. Kalau mau lanjut kuliah silahkan. Kalau tidak mau kuliah terserah. Yang penting maksudnya ada ijazah SMA, ijazah sekarang itu apapun yang kita mau kerja ijazah SMA sama itu membutuhkan orang. Tapi dena kagak kita cermin kadang memang ngono lokor masih sekolah. Karena begitu satu hari lagi dikasih 100.000. Jadi tak kalah menyaman ini sedih. Berhenti. Jadi artinya itu akhirnya anak berhenti sekolah. Iya Pak. SMA sekarang kelas 2. Kalau saya belum pada keputusan berhenti tidaknya. Saya belum, saya tanya sama guru jangan dulu coret namanya. Saya masih usahakan dia untuk bisa sekolah. Karena kan kupikir sekarang kan masih, maksudnya pelajaran itu masih sering tidak efektif karena ya 17-an apa dan sebagainya tuh. Jadi kupikir tunggu mulai dulu, kita tunggu, kasih kesempatan sampai ujian tengah semester lah ceritanya. Kasih Kak dulu waktu sambil saya usahakan, sayang sekali kalau anak waliku berhenti karena sudah kelas 9. Saya kasih begitu dulu, jadi saya tanya guru-guru lain, minta tolong jangan dulu kita coret namanya,
Saya masih usahakan dulu anak waliku ini untuk tetap sekolah. Sebenarnya dia mau, Ji. Maksudnya, sudah ku kasih jalan tuh, ku kasih ke izin, nak. Oke lah, kau mungkin tidak suka banyak sekolah solusi hari kita ini. Sehari 2 hari seminggu kau tidak ke sekolah, oke lah. Dengan catatan tugasmu, istri tugasnya menjadi kendala. Kalau itu nih bikin malas kabur ke sekolah lagi. Kalau datang mau ke sekolah bertumpuk nih tugasku catatanku. betul. Malas mak. Bagaimana nih Pale? Artinya Tidak kita bisa sudah dibilang. koordinasi dengan guru BK toh. Ya, itu itu nih guru BK bilang Ya. sampaikan makin sama guru lain jangan dulu diberhentikan. Saya bahkan sudah ke kepala sekolah. Ya. Pak, ini anak wali ada kasusnya seperti ini. Minta tolong Pak, bisa tidak ini anak jangan dulu dicoret namanya, jangan dulu diberhentikan ceritanya. Iya. Ya. Saya masih berusaha supaya ini anak waliku masih tetap sekolah. Cuma itu tidak ada perubahan sama anak dia, artinya hasil akhirnya kita mau tahu. Iya, itu pasti ini jalan. Itu. Saya sudah kasih Ya. solusi bilang, Ya. oke lah, saya kasih kamu izin sehari 2 hari dalam seminggu kamu tidak hadir. Sabtu Minggu pun kamu bisa kan bebas Sabtu Betul. Minggu tidak ke sekolah. Memang sampai cuma di sekolah. Tapi itu Jina bilang, weh, kalau masuk lagi Bu ke sekolah tugas itu luar biasa banyaknya. Berarti artinya kita ada kepedulian sama siswa tersebut, betul? Ada kepedulian, rasa peduli. Artinya begini, Tetap ini ada Pak. Bu, Ya, tunggu dulu. Ada tadi tuh contoh, artinya saya dengar tadi pembicaraan masalah siswa, baru ada guru BK tangani, baru saya buat cerita, walaupun Ya. namanya tidak sama, Ya. barangkali paragraf 3 dan 4 itu, 3 dan 4 itu kita pikirkan di situ kalau paragraf pertama, paragraf kedua mungkin bisa masuk cerita ini. Artinya itu cerita paragraf Bu. pertama, paragraf kedua maksudnya. Tunggu dulu saya kirimkan sama teman lah. Ya kirimkan Bu Marta sama Ibu Warnida juga. Oh iya Biar iya. Nalia. Iya. Sama kasusku cuma bedanya ini Tunggu yang dulu, satu tunggu. dia di warung makan, kalau anak waliku tadi jadi kernet, jadi anu. Ya, artinya kita ganti redaksinya toh. Iya, Bu Marta tunggu dulu. Ibu Warni ada lagi. bagus ini. Cuma itu paragraf 4 mau diganti. 1, 2, 3. Karena apa? Tidak ada hasil akhirnya. Kalau ini cerita, itu langsung ceritanya tuh. Artinya di sini nanti kita ada rasa peduli. Tapi Pak Toh bagus mini, ini mau yang maksudnya bagus mini kasus tak, karena sudah ada juga solusinya. Kalau saya kan sementara berjalan sekarang maksudnya belum jelas anuku toh, belum jelas solusiku sekarang. Kalau yang kasus yang kita kasih masuk ini ada solusinya, bagus lah. Ya. Bagus mini Pak. Ganti nama anak. Nama anak baru guru BK, Pak Idris. baru pekerjaan, baru apa jadi kerjaan anak tuh ganti di situ apa? Karena siapa tuh? Ya. Anu saja ganti bilang bekerja di pabrik gabah. Kan kalau di pabrik gabah itu dia kerja Pak. Maksudnya dia yang bawa angkat itu karungnya naik di mobil. Terus turun lagi muatannya. Jadi bekerja di pabrik penggilingan gabah. Keras. Gabah. Penggilingan baru. Iya. Jadi nanti ini kasus di sekolah atau artinya kita jadikan kasus sekolah kemudian guru BK. Bagaimana dengan paragraf, bisa lihat Bu, paragraf 3 dan 4. Terbaca. Paragraf 3. Artinya melihat kondisi. Oh, diganti di situ mungkin Pak. Melihat kondisi di sama perhatikan wali kelasnya. Ya. Jangan salah satu rumah mata pelajaran wali kelasnya. Ya. Saya kan meminta bantuan dari mungkin. Iya. Bisa kita copy di Word nanti baru kita antar. Ya. Wali kelasnya mungkin di situ tuh. Tunggu masuk di Word baru kita rubah. Oke. Tunggu dulu ku salin baru ku edit. Itu tadi cerita saya buat cuma mendengarkan dari apa inti ceritanya Bu Marsuni baru saya cari. Cuma nama pelaku dan nama guru berbeda. Iya, kan saya salin nih baru saya edit
Cerdas Oh Pak. iya. Cerdas Pak Idris, dia bisa dapat di AI. Mumpuk parah sih. Makasih. Enggak sesuai cerita Mbak Mars. Tunggu saya kasih pindah ke ke WA aku baru Or, saya iya. edit. Ya, editor artinya Ibu Marsuni fokus. Iya. Jadi itu setelah kita pindah di Word, kita fokus di sekolah itu. Ganti-ganti yang perlu dulu. Baru kita oper kembali. Iya. Oke. Oke, ya. Tunggu saya. Nah, ini nanti Saya salin baru ya. iya. Jadi sambil Ibu Marsuni menyalin, ini nanti Bu baru kita tinjau misalnya secara apa tuh yang paradigma. Kita langsung cari bisa. Kemudian berpikir masuk kemana ini. Kemudian itu yang 9 langkah langsung bisa dijawab itu semua. Insyaallah Bu. Ada paradigma yang digunakan di situ mungkin nanti kasusnya Pak Di. Ya, insyaallah yang jelas kalau sudah minus Ibu Marsuni, saya bisa langsung cari apanya tuh. Iya, Cari paradigmanya, ya. Mana yang mendasari gitu. Iya, Tunggu saya kasih masuk di Word. Iya, Baru saya edit, baru saya kirimkan kembali semua. Oh iya. Pak Idris mau kita kirim kamu nih. Woi, kalau mau tuh, ina siapa tahu engkau kalimat namanya pada cengi tuh. Iya. Oh, jangan bilang di sebuah kota kecil, bilang saja. Ada langsung saja. Ada seorang siswa. Iya, Namanya mau itu? Iya, ini kesendiri anak. Apa namanya siswa tak? Mataliu. Iya, ganti itu. Oke, saya edit ya. Dia seorang yang cerdas, ini yang merasa sangat. Ya, dia tidak cerdas, Ji. Cuma maksudnya tengah. Ya. Tidak, artinya Ibu yang ngalami di sini lah Ibu Marsuni. Iya. Kan cuma aja Marsuni. Yang jelas ini kasus hampir kita juga alami di sekolah. Hampir sama dengan kasusnya siswanya Bu Marsuni ini. Tapi beda beban kerja. Beda pekerjaan. Ya. Iya, itu kan tadi cuma saya dengarin pembicaranya Bu Marsuni, baru saya cari, mungkin begini masih barangkali. Coba saja. Cerah aja Pak Idris. Betul aja Bu. Betul. Ketua kelas memang. Pabrik penggilingan padi beras di. Atau beras. Iya. Padi kan baru jadi beras. Iya. Bertumpuk tuh nggak satu tugas sekolah yang bertumpuk. Perubahan maka kamu? Kurani, Pak. Oh iya. Kurani. Iya. Jadi bisa sertifikat tuh. CGP. Iya, berpenggerak 120 poin, tidak ada lagi tambahan. Satu gitu dikasih satu cukup. Agak senang, maka kernet agak. Iya, Kernet mobil. Ya. Kernet mobil truk. Mengangkat mengisi mobil dengan muatan apa? Padi. Perbaiki matu. Bisa gini diedit langsung dia nih tengah. Iya. Weh, engkau dia 75 sabut tuh. Oke, teh, ane Pak kontrol ya Pak. Woi. Colek-colek kita deh. Paradigma yang digunakan dalam berarti melampai-lampai mati ini di file nawita apa patam kesuna baru ditinjau paradigmanya berpikir kemudian harus 9 langkah 9 prinsip 11 langkah. Apa tadi itu rubrik apa itu di belakang disebut Bapak? Celis bilang apakah ini ada dilema tuh? Iya. Masuk semua ke itu anunya yang 4 paradigma.
4 paradigma, 3 prinsip, 9 tahapan. Ika adalah seorang siswa kelas 9. Mau nak kira apa mana? Akan belum nama tiara. Jangan. Wah. Jangan salah sisa dari malas sekolah hingga meningkat. Oleh tambah juga lo kapang nganu. Agak. Iro kan maksudnya dia terbebani dengan ekonomi. Iya, artinya agar kalau terbelakangnya, kalau terbelakang atau itu kan anak begitu mungkin ada latar belakangnya. Ya, agak sadar lo wedit mati nang iro lu tepa, baca mati matu. Ijolan Oh, anu, ya pernah nih Bu Marsuni, napa kini kepemat tuh, napa anu, Ya, di maksudnya aku anu tuh kayak aku kata-kata mati iro nange. Maksudnya iya, yang dibanding itu dibandingkannya. iya. Perjuangan seorang siswa dari malas. Bekerja di sebuah pabrik. Jadi ini saya coba cari judulnya. Ini mudah-mudahan perjuangan seorang siswa dari malas sekolah hingga mencari penghasilan. Ya sampai perjuangan siswa malas perjuangan siswa malas. Perjuangan siswa malas. Wah. Oh, dilema atau siswa malas sekolah. Oh, bisa masuk. Oh, siswa malas antar. Baik. Nurul, bisa gini Nurul. Jolo Pak Denuk kok. Jolo Pak Deyan.
Oh iya. Ada pesan Mas. Mataliu. Ya, Sobat ini. itu namanya. Baca gitu ada tadi ku perbaiki sedikit pengantarnya paragraf satunya. Ada saya sedikit perbaiki di paragraf 1 itu. Saya ganti makanya kayak nanya Okoro. Ajar nanya Okoro halaman satunya. Hampir sama juga, Bu. Kukira Ya. halaman kere. Paragraf 1. Sama. Nanya, Dika adalah seorang siswa kelas 9 yang kehadirannya kurang dalam setiap minggunya. Kadang 3 atau 4. Masih Dika deh, mereka sudah Mateliu nanya sana. Kadang 3 atau 4 hari masuk sekolah dalam seminggu dikarenakan anak ini menjadi tulang punggung keluarganya. Hampir sama juga, maksudnya kalau kita itu kurang mampu. Maka namanya menjadi tulang punggung dalam keluarga juga. Kita mau jolok itu gere. Kalau misalnya dia mau diganti. Sementara aku baca juga. Maka jadi pelan betul deh. Ada berapa kali di kelas 4 itu? Tenis meja apa koro? Tenis meja ada di kelas 4. Itu anak Emiru latihan jadi. Deto nomor lampel ada ya Deto di. Enggak, Ji. Oh, Deto nomor lampel ada. Oh iya. Kalau jolo saling patah keluar jadi warna. Wah. Oh, cak sapit laptop. Kena nih PDC kurma paragraf ke berapa ini? Paragraf ke 1, 2, 3, paragraf ketiga. Paragraf ketiga ke paragraf Ada ketiga. itu bilang yang bagian terakhir memberikan dukungan moral agar Mataliu bisa mengatasi rasa malasnya. Kan dia tidak malas sebenarnya. Mengatasi masalahnya. Agar Mataliu bisa mengatasi masalahnya dan kembali fokus pada pendidikan. Dia bukan malas sebenarnya, cuma tergiur dengan uang. Iya. Cemi duit. Cemi duit. Jalan. Iya. Dia tidak malas, dia bukan pemalas, cuma terlanjur uang. Jadi itu jadi itu yang bikin malas sih. Ya. Karena dia dapat. Iya. Maka dia jero prinsip agak kalau nama aja mana sering keduiku. Ya. Jadi kita ganti di situ rasa malasnya menjadi bisa mengatasi masalahnya dan kembali fokus pada pendidikan.
anu juga ini teman-temannya juga baik Ji, maksudnya anak unik kan mau Ji misalnya bilang nanti Bu kita anu kan kita tanta kita fotokan baru kita kan ada HP-nya kita Ya. fotokan Bu baru kita kirimkan nih dia tinggal salin itu juga kakaknya waktu ketemu Kak bilang Ji nanti Bu saya bantu tuliskan tugas-tugasnya kalau memang dia khususnya kan ini paling sering itu kerjanya malam paling sering itu kerjaannya malam sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia itu keluar Bu, kan karena maksudnya ke daerah mana ini, atau pergi ambil gabah. Oh berarti biasa itu keluar kabupaten. Sampai kira apa di Makassar? Iya biasa kalau pergi ambil gabah orang begitu kayak Jeneponto, Takalar. Iya. Pero kan saya tahu Masangki, Makruta ya serba. Ya. Gimana lagi orang Maputo pagi di situ lagi? Iya. Jadi bilang Kak toh, waktu miji itu nah maksudnya kan anu Ji, bilang tidak Bu, kalau di sini orang panen, di sana orang belumpi, di sini ada matang orang panen nih begitu nah. Iya betul. Kan enggak bersamaan ki panen. Iya. Kan bilang Kak, sekarang kan enggak waktu panen nak, jadi enggak banyak kita bilang, Ibu di daerahnya orang waktu panen sekarang. Jadi lolos. Jadi kalah. Lolos. Anunya lagi mau dicari apa lagi? Paradigma. Tunggu dulu anu ya baca dulu baru kita cari nanti paradigmanya. Prinsip apa? Prinsip berbasis peduli ini kapan itu sama anu? Prinsip ada prinsip apa? Prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Ada 3 toh, prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Ada 3 prinsip. Paradigma jolo. Oh, paradigma itu ada 4. Individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Oh ya. Yang mana nih? Keadilan lawan rasa kasihan. Apakah? Tunggu dulu aku pikir baca. Kebenaran lawan kesetiaan. Bo. Jangka pendek lawan jangka panjang. Rasa keadilan kapan? Rasa kasihan kan kesian juga lihat itu anak-anak. Ya, keadilan lawan rasa kasihan kapan? Iya. Iya. Rasa keadilan lawan rasa kasihan itu. Keadilan lawan rasa kasihan. Kalau misalnya mau kita, sebenarnya kan tidak boleh seperti itu. Tipsnya tidak boleh. Sering tidak masuk sekolah terus dikasih nilai nantinya. Kasihan juga kalau berhenti sudah kelas 9 Miji. Iya, betul. Capus ya sadaku nejinak gerak jalan. Prinsip berpikir berbasis rasa peduli kapan Bu kalau prinsipnya? Bisa juga berbasis peraturan. Iya. Tapi lebih anu kapan kalau rasa peduli? Ya. Lebih cenderung ke sana kapan Bu? Ya. Bunda, lagi Bunda. Berpikir berbasis rasa peduli maksudnya kita peduli sama itu anak. Itu alena to meci ya. Aku gitu. Pada mako menisa ding elo tamelo manui. Melo pada ceng itu. Kalau pikirin terus ding. Iya. Iya. Jadi aku jangka pendek lawan jangka panjang. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, Pak. Ya. Apa? Ya? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Ya. Oh, sekolah anggurannya mungkin merasa kasihan tuh terhadap kondisi finansial material yang membantunya, namun ya. Iru apa Pak langkah-langkah nah yang 9 lagi iya yang mana kita lama lagi dah iya
Oh, kecuali paradigma dengan prinsip salah satunya jadi ambil. Iya. Salah satunya Oh, diambil itu. ya. Kecuali kalau langkah-langkahnya ya mana nih? Nilai-nilai yang mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Iro jolo langkana. Iya, kalau mungkin prinsipnya itu berbasis rasa peduli, prinsipnya Iya, peduli terhadap pendidikan anak sehingga diberi kesempatan untuk terus melanjutkan pendidikan. Bagaimanakah? Telu di telu lama saya nanti. Iya, iya terlalu prinsip. berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Berarti rasa peduli apa? Dia gak Ya, Iya, rasa Iya. peduli nak apa? rasa peduli itu Iya, apa 9 paradigma. Itu nomor 9 9 langkah paradigma. pengambilan, Pak. Apa Oh, iya. amiku paradigma? Iya, 9 langkah. Generasi modern, Yang 9 langkah. pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Tunggu dulu ya tuh, Leka, mengenali ya. nilai yang saling bertentangan. Nilai keadilan dan rasa kasihan. Jika dipandang dari sisi murid tersebut, siswa berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kalau contoh yang kebanyakan toh, tapi kalau dari memang dia seharusnya membantu orang tuanya. Iya, Kalau yang memang. kebaca di sini. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Murid, siswa dan orang tua sendiri, wali kelas dengan apa? Guru Wali BK. kelas, guru BK dan temannya. Siapa yang Iya, terlibat? itu kapan guru wali kelas, Siswa sendiri, BK, orang tuanya, wali siswa kelas, dengan BK, orang tua. Kepala BK sekolah juga. kepala sekolah, Terlempar. iya, BK juga. Bahkan Terlempar. kepala sekolah juga bisa. Iya, dilibatkan juga semua itu. Saya belajar dengan aku, Bu, terlempar, Kak. Udah tahu Pak di Ibu Oke. Talita. Itu Oke, Gani. Kampuma. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Faktanya, Mateliu menjadi malas belajar. Faktanya itu. faktanya adalah yang pertama itu Malas belajar. orang tuanya Kemudian yang kedua, orang ketinggalan tuanya tidak memberikan informasi pada sekolah, sehingga pihak sekolah sendiri yang langsung mencari tahu tuh kenapa ini anak malas ke sekolah. Tidak ada hubungan atau koordinasi dengan Iya. orang tua murid. Aja ke sini gak sadar aku, Mas. Babu yang kalinya, Bu. Jelas sih Sorata. Kalau faktanya, kalau saya mungkin bisa anak itu menjadi malas belajar, kemudian ketinggalan materi pembelajaran. Sama kurangnya perhatian dan kesadaran orang tua akan pendidikan anaknya. Investigasi opsi trilema. Mereka pengujian Membuat keputusan dan terlihat hasil dan refleksikan. Kalau saya tuh kasusku tadi belum ya ada jalan keluarnya bahwa ini anak kembali baik. Kalau kasus yang tadi Kalau yang tunggu dulu. kalau Kalau keputusan yang diambil
Kasusku hanya Apa? sampai di kasus no Espas sampai paragraf ketiga, Ji. Jadi tunggu lihat. Oh, kalau nilai yang bertentangan, saya nilai bertentangan dari kasus ini, yaitu tanggung jawab terhadap pendidikan dan tanggung jawab finansial kepada keluarga. Di satu sisi pendidikan adalah masa depan untuk siswa tersebut, sedangkan kan dia bekerja untuk keluarga untuk menambah penghasilan keluarganya tuh orang tuanya. Kalau 9 langkah uji legal, apakah Tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran tuh? Ada dilema antara kalau uji regulasinya ada dilema antara tetap bersekolah atau membantu orang tua. Ya. Oh? Yang mana? Uji regulasi. Uji regulasinya. Kan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji pandangan, panutan, idola. Itu tidak ada pelanggaran peraturan atau tidak ada pelanggaran hukum. Iya, tidak ada pelanggaran untuk kode etik profesi di sekolah. Kemudian siswa mata liu tidak terikat pada kode etik profesi tersebut. Namun guru dan pihak sekolah memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa siswa tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan mendukung mereka dalam menghadapi kesulitan atau regulasi. Iya, betul. Kalau intuisi ada tadi itu Pak yang mana nih? Tuh. Yang uji ini toh benar atau salah toh? Atau salah. Timbul rasa bersalah apabila murid tersebut berhenti sekolah. Uji intuisi itu uji intuisi. Iya. Kalau saya uji intuisi intuisi, tunggu dulu. Intuisi. Hampir sama dengan memaksud bahwa ini situasi terasa salah ini karena seorang anak. Iya, merasa bersalah kalau sampai dia berhenti sekolah. Iya, tunggu dulu. Karena seorang anak harus memilih antara pendidikan dan membantu keluarga Iya, finansial. Iya. Artinya pendidikan seharusnya prioritas utama tuh. Iya. Ya. Karena maksudnya usianya juga bukan sebenarnya usia untuk mencari nafkah, masih usia belajar masih usia anak sekolah. Tapi ada juga keluarga yang mau ditanggung, mau dibebani. Itu jadi maksudnya dilema maksudnya ada merasa bersalah, sulit menentukan keputusan antara pendidikannya dengan keluarganya. Ya. Kalau uji publikasi kalau mungkin maksudnya jangan dipublikasikan karena akan membawa dampak negatif ke anak sendiri, sekolah, guru juga, keluarga. Pokoknya jangan dipublikasikan di media karena akan membawa dampak negatif baik pada sekolah, murid itu sendiri maupun pada guru. Ya. Artinya ada dua kemungkinan. Kalau dipublikasikan ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin orang lain merasa kasihan sehingga membantu. Yang kedua, nama baik sekolah mungkin agak tidak baik. Ada dua kemungkinan. Berdampak pada citra sekolah. Tapi bisa saja juga orang lain punya rasa empati tuh. Merasa kasihan sama dia. Jadi dua hal di sini. Antara empati dengan artinya dengan apa nama sekolah tuh? Dan citra sekolah. Kalau dipublikasikan ini mencemarkan nama baik sekolah, tapi kalau dipublikasikan maksudnya ada juga orang merasa kasihan sama ada rasa bisa jadi ada yang membantu. Ada dua kemungkinan.
sebenarnya ini anak kasihan belum bisa menanggung beban seperti ini, tapi dia sudah harus mencari uang untuk menafkahi orang tuanya. Kalau di sini Pak, apa keputusan panutan atau idola? Kayaknya nih, Keputusan panutan idola. Berarti bagian kamu Pak Di. Anu sih pengujian paradigma benar lawan benar. Tunggu dulu. Poin ketiga kurang. Panutan dan idolanya, Pibu. Yang kelima paradigma Pengujian benar atau salah kan baru 4, Bu. Baru sampai di uji publikasi. Itu tadi Anda tanyakan Bapak, panutan idola. 1, 2, 3, 4. Panutan atau Ye. uji panutan Iya. atau idola lagi. Iya. Tidak ada jika apa itu. Maksudnya tidak ada jika apa terkait dengan idola di sini atau panutan, tidak ada ceritanya yang kaitannya dengan kasus yang tadi. Tidak, barangkali begini, seseorang atau idola mungkin mengambil keputusan untuk memberi dukungan kepada Matalius, misalnya mencarikan beasiswa atau bantuan sosial dari pemerintah atau LSM. Panutan, berarti bisa jadi kepala sekolah ya? Artinya ya, Ya, artinya bisa dia jadi bisa jadi kepala memberikan, sekolah di. ya, dia bisa memberikan bantuan beasiswa terhadap anak tersebut. Artinya aja nak telo mantu mereka agama, maka kelaban bantuan bantuan makor tuh beasiswa. Bisa jadi di sini kepala sekolah memiliki peran di situ sebagai panutan. Ya, dari 3 prinsip. Ayat tak kira anggota dewan. Prinsip. Kepala sekolah mungkin kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah bisa mencarikan jalan berupa dengan memberikan bantuan beasiswa. Bantuan berupa beasiswa, beasiswa pendidikan. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Paradigma benar dan benar. Kalau benar dan benar, jika membiarkan anak tersebut tidak masuk ke sekolah maka akan putus sekolah. Toh, yang benar itu kalau dibiarkan tidak ke sekolah pasti putus sekolah. Kemudian benar juga kalau anak ini membantu orang tuanya karena kemampuan ekonomi orang tuanya. Ya, berkurang. Benar juga itu. Iya. Kan benar lawan benar yang kelima. Pengujian paradigma benar lawan benar. Jika membiarkan anak tidak masuk sekolah maka benar dia akan putus sekolah. Jika membantu orang tua, membantu ekonomi orang tua, benar juga. Benar lawan dia bisa bahasakan nih. Intinya seperti itu. Benar semua. Iya, karena memang menguji benar lawan benar. Ya, betul. Karena istilahnya menguji benar lawan benar tuh. Bu, terkadang dalam suatu kondisi itu tertentu terdapat 2 pilihan. Keputusan yang benar semua Bunda. Benar semua Bunda, jadi benar lawan benar. Dalam kasus kita itu benar dalam hal mencari rezeki untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Iya, betul. Benar dan benar. Karena juga tidak ada juga menyimpan di anak ini tuh. Maka demi belum aku. Tidak dia menyimpan. Niatnya. Niatnya sebenarnya bagus. Tapi menyalahkan dia tidak masuk sekolah. Akan sendiri. Benar kan benar. Benar ya pengujian benar dan benar. Iya. Paradigma benar dan benar. Nah, ada di nomor 5 ya, Roh. Langkah pengambilan keputusan. Nomor 5 memang ini yang klik. Kan tadi selesai yang keempat. Benar atau salah, sekarang benar. Benar lawan benar lagi. Nah, pengujian paradigma benar dan benar. Iya, benar lawan benar. Perlu pengujian publik. Iya.
Purnima tu toki Pak Idris, tekiringi muka, ya apa maki bas ku kampa. Bisa je Kak. Aman. Alhamdulillah. Matu, sana saling RKP itu saling apa sih istilahnya lagi? Salin apa? Saling kerja kolaborasi, Kolaborasi. Ki. Oh, Tuh. kue bisa edit. Ya, ya besi itu jadi nyam tuh. Oh iya ya. Yang punya tautan bisa edit. Iya. nanti. Oke, kiri. Kemudian ya setelahnya apanya lagi? Opsi terlima, apa itu opsi terlima? Investigasi opsi ada trilema. Apa? Kelima Enggak, nomor investigasi 7 opsi Ibu. trilema. Opsi. Nomor 7 itu. Nomor Purna 6 Nika, melakukan prinsip resolusi nomor 6 melakukan prinsip resolusi. Iya, Kro. Yang mana Yang masuk Opsi. resolusi. Oh, kalau Resolusi opsi nomor trilema. Pengambilan keputusan. Ada Kalau tiga nomor prinsip. 6 prinsip resolusi itu yang berpikir berbasis rasa peduli yang tadi Ji. Kita ambil Iya. care based thinking. Berpikir berbasis rasa peduli toh? Iya. Care based thinking. Bahasa Inggris ya Buni. Anu jolo terjemahkan jolo benar. Iya, anu tuh Bunda. Care based thinking maksudnya berpikir berbasis rasa peduli. And basic thinking. Iya, Kro poin kasiaga. 6. Arti nomor 6. yang 3 Melakukan cuma ini resolusi. berpikir berbasis rasa peduli sama Ji tadi itu prinsip yang kita ambil. Melakukan prinsip resolusi itu yang nomor 6 itu Ji. Iya, Apa lagi? rasa peduli. Ya, berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh lagi, investigasi opsi trilema. Ini pasti itu solusi lain yang tidak terduga. Solusi-solusi yang tidak terduga sebelum membuat keputusan, refleksikan diri sendiri terhadap keputusan yang diambil. Trilema itu Bunda di wali kelas bersama guru BK sudah mengunjungi ceritanya rumahnya memanggil kita tadi memanggil anak guru BK sudah memanggil anak tersebut dan berbicara apakah itu termasuk apa solusi yang tidak terduga? Berbicara dengan si anak tersebut dan mengungkapkan masalahnya, kemudian guru BK bersama wali kelas menyusun jadwal, mengatur jadwal belajar anak tersebut sehingga apa tadi di situ kasusnya enggak? Di paragraf berapa tadi ini? Di paragraf ini. Paragraf ketiga. Ini tadi Guru BK mengundang Mataliu berbicara secara pribadi ke ruang BK, mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat. Kemudian bekerja sama dengan wali kelasnya membantu Mataliu menyusun jadwal belajar yang lebih efektif. Tapi Hmm. begini maksudnya tapi ya. Ya. Kalau investigasi itu artinya tidak ada dalam cerita tapi sesuatu yang bang dipikir itu dalam cerita itu artinya tidak dalam cerita misalnya. Nah, kalau saya di luar cerita yang membantu ini itu tadi kasih beasiswa di luar cerita itu digagap ke cerita misalnya Tidak ada beasiswa. Tidak ada, Pak. Tidak ada dalam cerita, tidak dalam cerita. Tidak ada beasiswa. Artinya, ya, jadi di situ maksudnya sama kedekero sebuah penyelesaian kreatif tidak terpikirkan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini. Pemberian beasiswa Dalam cerita tidak ada usaha untuk memberikan beasiswa dalam cerita. Untuk investigasi opsi terlimanya, misalnya begini, yang belum terpikirkan adalah mengajukan program beasiswa terhadap siswa tersebut untuk mendapatkan bantuan finansial dan finansial begitu. Bantuan biaya pendidikan.
Iya, artinya begitu Ji, kalau Yes. menurut saya, Bantuan finansial, oke lah. iya, begitu tuh artinya tidak ada dalam cerita tapi berpengaruh, bisa berpengaruh kasus dalam cerita itu. Itu Mi tadi, itu Mi. Ya, memberikan beasiswa tuh. Apalagi? Iya. Benar, Pak. Selesai Mi trilema itu saja. Buat Iya. keputusan. Yang kedelapan Membuat keputusan. lalu direfleksikan. Nah, Yang kedelapan lagi membuat keputusan. keputusan yang diambil adalah memberikan dukungan moral dan akademik kepada Mataliu sambil mencari solusi jangka panjang seperti beasiswa atau bantuan finansial dari komunitas. Selain itu, mengatur jadwal yang seimbang antara belajar dan bekerja. Dengan bekerja, memang repetisi itu. Untuk memastikan bahwa Mataliu dapat memenuhi kedua tanggung jawabnya. Artinya Mak Guru Toi, Mak Jamatoi. Ya, Mak Jamatoi. Jalan matu ya guru anak jalan matu gimana? Oke. Iya. Dan terakhir, lihat hasil dan refleksikan. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Boleh. Tunggu lagi, oke. Tunggu bos. Hal-hal yang menarik dan tak terduga. Jalan. Poin ke Sagar, poin ke 9. Hah? 9. 9 Lihat Pak. keputusan lalu refleksikan. Poin terakhir Mi Pak, yang lihat lagi keputusan dan refleksikan. Poin terakhir Mi. Yang ke-9 Mi itu langkah ke-9 Mi. Tunggu dulu. Salah ketik. Oke. Pihak sekolah dan guru mungkin melakukan rapat bersama, melakukan evaluasi mengenai dan merefleksikan agar kedepannya bisa dijadikan acuan di kasus kalau ada lagi kasus yang sama. Ya, tunggu dulu saya pikirkan, Bu. Semangat berpikir. Jangan baca cerita nanti mah kada aja nyelau we. Ya. Sapu bawa nih we si botol je. Hah? Sapu bawa nih we si botol. Itu ya sudah gue. Maka tuh nih pelan. Mau payah sekolahnya Bu. Masih di sekolah kah juga? Saya sama Menengah. di sini. Itu di Bu SMP Bu Ki. Sampai memang full day Ki. Sapu mana nih? Semangat. Sudah 70%. 30% lagi. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Bilang tadi Pak Pasil sudah 70% Miki. Tinggal 30%. Mabela lo ye. Dongeng itu. Aku rumah tuh makan Lemnya yang di juga sini, tapi mau pisah di. Aja jolo Wala tu ni jolo Minum mau pisah di deh. Wah, Masa bunda. Belum lo kakagero, memang baju baru. Melo si runtu-runtu Ira. Kerja Yang juga ketiga, serame-rame baru. sekolahnya bunda. Baba, Biasa, Bu. selalu siap bunda. Kapan lagi? Magari kare baju baru Bu Uni. Iyo, mangan baju kosa Entah ke baju baru sih. Saya Bu Uni, lenyo ih. Bawa ke sini kan. Mamelo kaje. Ayo Mi. Mbak sini, bawa sini. Kasih lagi nanti di grup kelas A dan B itu baju kose. Pendamping itu loh kakarnya belum Pi. Ini bulan Ji, tapi akhir bulan Pi. Tidak ada api Pak Jeng. Lo ke karya. Ini pepaknya baju olahraga. Tanggal 24 Agustus. Iya. Koloka 24 Agustus. 1 2 Oktober 17, satu depannya. Iya. Bisa Ji kapan? Selesai 17 Agustus baru anime juga pas belum itu. Ini juga kapan nanti di situ kita PI kita. PI 4 nih pengajar. Tunggu. 19 kapan PI? Tanggal 19 sampai tanggal 23 PI. Dia pejar aja. 19 sampai 23.
Cedek mani. Ini tamu Oktober. Halo, kalau kesimpulan secara umum Iya. antara keputusan Anda dan refleksikan secara keseluruhan, studi kasus ini mengajarkan pentingnya rasa empati, komunikasi, dan dukungan dalam lingkungan pendidikan. Guru harus peka terhadap kondisi siswa dan siap memberikan bantuan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, baik dalam akademik maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Kesimpulan terakhir, Bu Era. Aswar. Tenaga di rumahku, Pak. Cedek. Bukan sepatu tak baru baring ke situ. Oke, kasih. Bukan sepatu tak. Bisa ger maka ada keputusan dan refleksi bisa. Tidak, Ji. Anu nih Tidak, poin Ji. terakhir nih. Ya. Yang ke-9 nih. Lihat Kan ada di keputusan tadi poin 8. gitu, satu langkah. Lihat lagi keputusan dan refleksikan satu, Ji. Satu quote anu, Iya. Ji. Langkah terakhir nih, langkah ke-9. Maksudnya, lihat kita di apa keputusan ya baru refleksi kami. Lihat hasil dan refleksikan tidak dipisah, Ji. Iya. Tunggu dulu sebentar. Kapan Ki datang dari Makassar, Bu? Malam Bunda. Oh, tadi mana? Iya. Oh, masa itu hari ini bisa selesai? Kemarin jam 12 check out. Jadi Oh. jam 3 pulang. Jam 10 tiba di Sidrap. Puasa tuh anu Ki, puasa sampai hari Kamis. Enggak, 4 hari. Cocok itu besok pagi rukul tak cocok itu. Insyaallah. Ketika ke Bajar. Pagi jam 9. Jam kok Bapak makan Bapak, maunya Bapak jam Udah setengah saya 9. tadi 8.30. Ya, 8.30 ya. Iya. Sampai jam 11 Bede. Iya. 11. Oke. Pas satu sapa sih ruangan tersembunyi aja dan berkelas dan apa latihan. Di UKSK saya ini masih ribut tuh. Dia menikah apa tahu perumahan. Begitu juga nanti di 2 minggu ke depan itu justru puncaknya karena harinya anak gerak jalan sama gurunya. Anak-anak ini hari besarnya gurunya. SD 13 gerak jalan. Oh, kalau kita 14, Oh 13 ya SD na Bu. tapi siang toh. Pagi, mulai dari pagi Bu. Oh, enggak Ji, kita siang. Mulai dari pagi karena maksudnya berangkat PIS lanjut Pak. Oh, cocok Mi Bu, 14-15 ki rukul nantinya. Rukul situ 14.15. 3.2. Iya. 3.2. Iya. Iya. Sini menit. Boy Bapak minum kopi. Apa candi Bapak? Pak, kapan ke sekolah aku, Pak? Tabe. Habis Mi kita. Dia klik Kak Bapak. Pak, kapan ke sekolah aku, Pak? Hari Sabtu, Pi. Sabtu, Pak. Oke, siap, Pak. Siap. Ayo kita ke Pangkal Ya. Jadi hari Sabtu. Ayo, kita Bunda hari Sabtu. Siap. Iya, hari Sabtu, Pi. Ya, serbu. Oke. Sabtu TK. Kan besok kan anu. Kita rukul pagi karena Pagi. ya, jam 8.30 kan. Iya, Pak. Supaya siang jangan malam. Di tanggal Iya, Pak. 14 itu kita diskusi mau pagi atau mau anu. Karena ini kan kegiatan 17-an. Pak, saya mahasiswa gerak jalan Pak, 16 diriku. Ya, Pak. 15 gurunya. Jadi malam Ya, Itu pagi apa 14? pagi jam. Aku bisa jadwal 14. Aku bisa lihat juga kita jadwal 14. 14 saya mahasiswa Tidak aku bersama. mendamping Kak. Gerak jalan per kecamatan. Tidak bersamaan.
Oh, SMP dia 14, Jor tapi masyarakat 15 sama SMA. Guru-gurunya Maka 15. saya Iya, sama. Guru-guru 15. Saya kan saya bertugas di Kecamatan Tolulimpo karena saya pengawas Kecamatan Tolulimpo SD Iya. kemarin. Oh, Kami Pak, Iya. tim penilai Pak. Ditambah SD karena banyak yang pensiun, SD pengawasnya tidak ada. Jadi pengawas SMP yang turun wilayahnya anunya. Kalau Tampulu itu semua ibu Asmin. Oh iya Pak. Gitu. Karena ada kasus didapat. Alhamdulillah Pak. Pak, sudah ada. Di Iya. sebelahnya Ibu Silakan sholat. Marsuni Pak. Silakan sholat asar, nanti kita refleksi pas jam 16.05 lewat 5 menit. baik Pak. Oke, siap Oh Pak. iya Pak, izin dulu salat Pak, salat dulu. Ah, Salat maki dulu. Iya, menit, Iya, Pak. oke. Allahu Akbar. Cakap. Paling cik dokter. Jadi keke. Udah.
Oh, oh, satu, satu.
Halo, Bu Marsuni. Iya, Pak, hadir. Iya, halo. Agar maju dulu. Tadi 7 saya kirim, tunggu dulu dia kembali. Siswa malas antara mencari uang dan tugas sekolah yang bertumpuk, atau bisa dipercut lagi nih. Artinya judulnya itu cerita. Ya. Pendidikan dan keluarga. Halo. Hah? Pendidikan dan keluarga. Dilema antara tugas sekolah dan mencari nafkah. Nih, Ya. gimana nih? Simpulkanlah. Ya, dilema ya. Ya. Dilema antara sekolah dengan mencari uang toh, mencari nafkah, dilema. Dilema antara mencari uang dan sekolah. Iya. Iya. Tapi Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah sampai ya, Pak Pedris. Ayo. Pedris jam Jadi 16 lewat 6. iya, Jadi silakan Pak. kembali main room semua, ya. Iya, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan main room. Ya, saya matikan dulu rekamannya, recordingnya. Ya, kembali ke main room.